Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita bisa masuk kepada minggu kedua di bulan Januari 2021 ini. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami dikuatkan, diteguhkan, diberikan kemenangan, dan kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada minggu kedua bulan Januari ini, saya akan membawakan firman yang saya ambil dalam Kejadian pasal 22 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembahyang, kemudian kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak, anak laki-lakinya, dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya, dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Dan Ishak berbicara kepada Abraham, ayahnya, dan berkata, "Ayahku," dan dia menjawab, "Inilah aku, anakku." Dan dia bertanya, "Di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu?" Dan Abraham menjawab, "Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku." Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Ishak anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, "Abraham, Abraham," dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku." Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu, lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anak laki-lakinya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Jireh, artinya Yahweh yang melihat atau yang menyediakan. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunung Yahweh ia akan terlihat. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di zaman sekarang ini keadaan dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin hari semakin mengerikan, karena memang semua sikon mendukung. Dengan adanya virus, ekonomi mulai rusak, pekerjaan rusak, usaha rusak, dan kejahatan juga semakin bertambah-tambah. Namun, pada kesempatan ini saya akan memberikan tema dengan firman yang sudah kita baca, melangkah dengan iman. Sekali lagi, melangkah dengan iman. Iman artinya, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan dan bukti dari yang tidak kelihatan. Selagi, iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Abraham tadi berkata dengan bahasa iman. Apa bahasa iman yang disampaikan oleh Abraham? Yang pertama-tama, "Aku dan anak ini pergi sembahyang, yang kami akan kembali, dan kami akan kembali kepadamu." Itu di ayat yang kelima.
Dan kita tahu kalau Ishak sudah dipersembahkan, dikorbankan, tentunya tidak mungkin bisa kembali lagi dengan Abraham. Harusnya Abraham berkata, aku dan anak ini pergi sembahyang dan nanti aku kembali kepadamu. Tetapi dia mengulang, kami pergi dan kami akan kembali kepadamu. Ini bahasa iman. Abraham yakin sekalipun dia mempersembahkan anaknya, dia yakin Yahweh sanggup membuat anaknya kembali untuk bersama-sama dengan dia pulang. Yang kedua, pertanyaan Ishak tadi, Bapa, di sini sudah ada api, sudah ada kayunya, dombanya mana? Abraham berkata, itu di ayat yang ke-8, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku, dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Ini dua-duanya adalah bahasa iman. Jadi, kalau kita menghadapi tahun 2021 ini yang tinggal 356 hari lagi, maka belajarlah engkau berbicara untuk bahasa iman. Ya, jadi iman itu bukan hanya saya punya iman, tapi iman itu supaya hidup, iman harus diperkatakan seperti Abraham tadi, aku pergi sembahyang dengan anak ini dan kami kembali, itu diperkatakan. Yang kedua, iman itu harus melangkah, mereka pergi. Ya, di ayat 9 dan 10 itu, mereka pergi dan Abraham menyusun kayu tadi untuk mengorbankan Ishak. Yang ketiga, iman itu harus berfokus kepada Yahweh. Sekali lagi, harus fokusnya kepada Yahweh. Karena Yahweh tadi menyuruh, maka fokus daripada Abraham adalah Yahweh. Yang keempat adalah iman itu harus takut kepada Yahweh, bukan takut kepada keadaan. Zaman sekarang, kita perhatikan, banyak orang mengatakan saya orang beriman. Tapi dalam kenyataannya, dengan berbagai macam kondisi sekarang ini, yang diperkatakan orang bukan bahasa iman, tapi bahasa galau, bahasa ketakutan, bahasa kecemasan, bahasa was-was, dengan berkata, aduh gimana ya, aduh kok sulit ya, aduh semua berkata, hampir berkata, aduh takut, bimbang, gelisah. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 14, sebab firman itu sangat dekat denganmu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk melakukan. Dikatakan firman itu sangat dekat dengan mulutmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk melakukan. Abraham tadi dengar perintah daripada Yahweh dari ayat yang Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Abraham, dia jawab, ya ini aku Elohim. Bawalah anakmu yang tunggal itu Ishak, persembahkan bagiku di tanah Moria. Dia melangkah, dia tidak diam, dia tidak berkata kalau aku persembahkan nanti anakku gimana. Dia yakin ketika dia melangkah, ada yang Yahweh kerjakan, sekalipun Ishak sudah dipersembahkan, dia yakin Ishak yang baru Yahweh bisa ganti dengan caranya yang ajaib. Nah, iman itu, jadi dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu dari pendengaran dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Abraham mendengarkan firman Yahweh tadi, dan dia perkatakan, dan dia bertindak sesuai dengan firman itu, dia melangkah sesuai dengan firman itu. Dan kita tahu apa yang terjadi, saudaraku. Hasil daripada iman itu dikatakan ketika Abraham mau mengulurkan tangannya untuk menyembelih Ishak, tiba-tiba datang firman kepada Abraham. Dikatakan Abraham di ayat 11,
Dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu, lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anak laki-lakinya. Pernyataan daripada Abraham tadi kepada dua hambanya, kami pergi dan kami akan kembali, betul digenapi karena Ishak tidak jadi dipersembahkan. Yang kedua, Abraham berkata, Elohim akan melihat domba korban yang dipersembahkan, dan itu dibuktikan dengan perkataan Abraham. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, mari kita mulai belajar berkata-kata dengan bahasa iman, dan engkau melangkah dengan iman. Engkau percaya kalau engkau yakin Yahweh itu pencipta alam semesta ini, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dia juga sanggup mencukupkan apa yang kau perlukan. Tetapi perkatakan itu firman, supaya engkau kuat imanmu, banyak baca firman, dengarkan firman, dan yakin. Perkatakan itu dan bertindak sesuai dengan firman itu. Dan kita ingat juga bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia mengatakan, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus itu, aku pasti sembuh. Dia sudah bertahun-tahun sakit pendarahan, dia pergi ke tabib, pergi ke tempat berobat yang lain, tidak ada kesembuhan. Tapi dia dengar Tuhan Yesus lewat daerah itu, dia datang, dia melangkah, dia perkatakan, dia melangkah, dia datang kepada Tuhan Yesus itu, dan ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus itu, dia menjadi sembuh. Pada kesempatan ini, mari kita mulai belajar melangkah dengan iman. Di dalam Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-20-22 yang berbunyi demikian. Dan ketika melihatnya, para murid takjub seraya berkata, alangkah cepatnya pohon ara ini dijadikan kering. Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara itu, melainkan juga pada gunung ini. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu sebanyak apa yang kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu akan menerimanya. Jadi jangan ragukan kuasa Yahweh itu, imani, menjalani hidup 2021 ini, berjalanlah engkau, melangkahlah engkau dengan iman, perbanyak doa, baca firman, renungkan firman, maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Dan perkatakan, bukan hanya saya beriman, tapi engkau diam, bisa apa enggak? Ada enggak nanti mujizat? Itu bukan iman, tapi itu kekhawatiran, kebimbangan. Tapi perkatakan, engkau katakan kepada dirimu, kepada orang lain, saya pasti dijagai, dipelihara, diberkati oleh Yahweh ini dalam menjalani tahun 2021 ini. Biar ini menjadi iman bagimu dan engkau perkatakan dimanapun engkau berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami menjalani tahun 2021 ini, karena kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok lusa, tapi kami yakin kami punya Bapa, kami punya Yahweh Elohim yang bisa menyediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti Abraham tadi, dia membawa anaknya harus dikorbankan, tetapi dengan dia
dia berbicara bahasa iman, bahwa dia akan kembali dengan anaknya, dan Yahweh akan menyediakan korban baginya, dan itu terbukti. Kami yakin kalau Engkau bisa menolong Abraham, Engkau juga bisa menolong kami, setiap hamba-hambamu, anak-anakmu. Kuatkan bapak-bapak, imannya teguh, baik ibu-ibu, supaya imannya kokoh menghadapi segala keadaan, juga pemuda, remaja, baik anak-anak. Kuatkan imannya menghadapi keadaan yang sekarang ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus itu mengajari, membimbing setiap kami untuk memiliki iman yang kokoh dan teguh. Biarlah firman-Mu yang tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.